Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan pembelajaran remedial, yang mana berdasarkan nilai Ananda kemarin, ada beberapa indikator yang belum tercapai pada materi struktur atom ya. Oke, Ibu akan share screen dulu. Apakah share screen-nya udah terlihat, Ananda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita program remedial ya pada materi struktur atom, yang mana capaian pembelajarannya adalah memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Adapun ATP-nya menjelaskan teori atom dan membuat model struktur atom sesuai dengan teori atom, dan menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur berkala berdasarkan konfigurasi elektronnya. Nah, jadi ada beberapa indikator yang belum tercapai berdasarkan nilai yang Ananda peroleh kemarin. Nah, oke. Jadi di sini ada ulasan materi. Nah, ini nanti bisa Ananda baca ya. Ibu akan kirimkan PPT ini nanti ke grup WhatsApp. Silahkan Ananda pelajari kembali dan dipahami kembali Ananda, supaya tidak salah-salah dalam konsepnya. Oke, jadi sekarang kita mau membahas soal yang kemarin Ananda banyak keliru menjawabnya. Ananda, apa dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Kak, Bu. Kalau Ibu nanya dijawab ya. Baik, Bu. Nah, oke. Pada soal pertama itu mengenai teori atom. Yang mana soalnya dibandingkan dengan teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr mempunyai kelebihan dalam hal, kita bahas ya. Nah, jadi menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Ketika elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Dan sebaliknya, ketika elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Nah, dari pembahasan ini, menurut Ananda, manakah jawaban yang paling tepat? Ada yang bisa jawab? Halo Ananda, apakah masih bersama Ibu? Masih, Bu. Diperhatikan ya. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu D kan? Keberadaan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu saat mengelilingi inti atom. Dibaca ya Nanda. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih mengenai teori atom, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain sambil menyerap atau memancarkan energi yang merupakan penyempurnaan dari teori atom Rutherford ini dinamakan teori. Nah, jadi elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain sambil menyerap atau memancarkan energi. Teori yang merupakan penyempurnaan dari teori atom Rutherford adalah teori atom Niels Bohr. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang A ya, Nanda. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, jangan salah-salah lagi ya, Nanda. Baik, Bu.
Oke, lanjut soal berikutnya adalah mengenai model atom. Gambar berikut ini merupakan perkembangan model atom. Nah, model atom Rutherford adalah model atom pada nomor. Oke, mari kita bahas. Nah, menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, dari pembahasan ini, menurut Ananda, manakah gambar yang paling tepat pada model atom Rutherford? Ada yang bisa jawab? Nomor 3, Bu. Ya, C, benar Bu. ya. Ya, benar ya. Jawabannya C. Oke, next soal berikutnya. Nah, teori mengenai inti atom dikemukakan oleh, oke, kita bahas. Nah, Thomson itu adalah penemu elektron. Rutherford, penemu inti atom melalui percobaan penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas. Goldstein, penemu proton. Becquerel, penemu gejala keradioaktifan dari satu unsur. Dan Chadwick, penemu neutron. Nah, jadi jangan kebalik-kebalik lagi ya, Nanda. Bahwa penemu inti atom ini adalah Rutherford. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Bisa dipahami ya, Nanda? Bisa, Ibu. Lanjut soal berikutnya. Partikel dasar dalam atom adalah, sebelum dibahas, apakah ada yang tahu jawabannya? Ada, Ibu. Apa tuh? Proton, elektron, dan neutron, Ibu. Oke, mari kita lihat. Benar ya, partikel dasar dalam atom itu ada 3, yaitu proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan atau muatannya netral. Oke, next. Selanjutnya adalah mengenai konfigurasi elektron. Nah, diketahui nomor atom Fe sama dengan 26. Maka konfigurasi elektron ion Fe 3+ adalah, oke, mari kita bahas. Nah, jadi nomor atom Fe itu 26. Maka jumlah elektron pada ion Fe3+ sama dengan 26 dikurang 3. Nah, kenapa dikurang 3? Karena di sini Fe3+ bermuatan positif, sehingga melepaskan 3 elektronnya. Oke, konfigurasi elektron Fe ialah 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Kemudian konfigurasi elektron Fe3+ adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Nah, jadi berdasarkan ini, jawaban yang paling sesuai itu adalah jawaban yang mana, Nanda? Oke, lanjut ya, Nanda. Untuk soal nomor 7, itu adalah mengenai elektron valensi. Nah, jumlah elektron valensi untuk unsur A dengan nomor atom 36 adalah, oke, mari kita bahas. Nah, elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terakhir suatu unsur. Elektron valensi dapat ditentukan dari konfigurasi elektronnya. Nah, di sini kita memakai konfigurasi elektron Niels Bohr atau KLMN. Yang mana pada unsur A dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya adalah pada subkulit K maksimal 2 elektron, L8, M18. Nah, sampai pada kulit M sudah terpakai 28 elektron. Sisanya adalah 8 buah elektron. Nah, elektron pita ini kita isikan seluruhnya pada kulit N. Nah, jadi kulit terakhir dari unsur adalah N dengan jumlah elektron valensinya 8. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang A ya, Nanda. Iya, Bu. Oke, selanjutnya mengenai periode dan golongan. Nah, perhatikan konfigurasi elektron berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, dalam sistem periodik, unsur tersebut terletak pada, oke, pembahasannya. Nah, elektron valensinya berada di 3s2 dan 3p5. Nah, jadi untuk menentukan golongannya, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kenapa dia bisa golongan A? Karena dia berada pada subkulit S dan P. Silahkan nanti Ananda baca lagi di bahan ajar atau pada PPT yang Bu berikan. Ini adalah ketentuannya ya, Nanda.
Baik, Bu. Nah, untuk periode adalah angka depan yang besar atau kulit terluarnya. Jadi periode yang angka yang paling besar sama-sama 3 ya. Jadi periodenya adalah 3. Oke, soal selanjutnya. Suatu atom unsur mempunyai konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Unsur tersebut dalam sistem periodik terdapat pada, nah caranya sama seperti yang tadi ya Nanda, di mana elektron valensinya adalah 3d5 dan 4s1, sehingga golongannya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kenapa dia golongan B? Karena berada pada subkulit S dan D. Nah, untuk periodenya adalah 4, karena 4 lebih besar daripada 3. Oke, sampai di sini ada yang masih raguan Anda? Apa sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Bu. Yang lain? Paham, Bu, paham. Cukup paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Nah, jadi ini adalah tugas remedial individu. Nah, Ibu akan berikan waktu selama 2 jam. Silahkan Anda kerjakan kelima soal ini. Dan nanti dikirim ke Ibu dalam bentuk PDF. Kirim ke via WhatsApp ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri Ananda? Ya, Bu, sudah. Sudah paham semuanya ya? Insya Allah, Bu. Oke, baik. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Oke, semoga nilai Ananda bagus ya, Ananda. Amin. Amin. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, kita keluar lagi ya.